Lah iyalah orang aku juga ini baru pertama kali, aku kesel di situ, tapi ya mau gimana Kak, udah terlanjur, aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa waktu itu. Oke tuh, kita ketemuan. Itu di saat kita udah kenalan 3 bulan, kenalan saudara yang bener-bener deket banget. Kan selama ini ya, oh lu ternyata saudara gua, cuma gitu doang. Kalau ini kan 3 bulan berturut-turut deket banget tuh. Akhirnya aku ngerasa nyaman, dia ngajak ketemu, aku iyain aja. Terus dia bilang, kita ketemuin di rumah aku aja ya. Terus aku bilang, oh ya udah bang, nggak masalah, aku bilang gitu. Setiap ketemu nggak pernah ada istrinya? Nggak pernah. Nggak pernah kayak jalan bertiga kalian? Nggak pernah. Kayak ada arisan keluarga baru dia datang sama istrinya. Aku ya bantu-bantu keluarga lain aja gitu, kayak gitu doang. Makanya istrinya kayak ya udah nggak apa-apa, itu kan ada sepupu lu, begitu. Nah, habis itu dia bilang gini, bentar ya ini kayaknya ada yang ketinggalan deh, ke rumah abang dulu ya, dia bilang gitu. Oh iya bang nggak apa-apa. Terus aku nunggu dalam mobilnya. Nah terus kataku, kok ini orang lama banget di dalam rumah Kak, kayak hampir ada 1 jaman. Nggak mungkin ambil barang 1 jaman dong, aku udah keburu bete banget. Tapi di situ posisi mobilnya nggak dimatiin, dinyalain aja. Akhirnya aku kesel banget, aku matiin mobilnya, aku ambil kuncinya, aku ke dalam samperin dia. Takutnya kenapa-napa kan, apa dia jatuh atau kenapa. Dan ternyata di situ kakak tahu, dia lagi nyiapin kayak meja makan. Terus itu ada makanan, ada steak, kayak gitu Kak, untuk aku kayak makan. dinner. Bener. Di rumahnya kok dia berani? Karena di situ dia rumah sendiri, nggak ada mertuanya, nggak ada orang tuanya. Iya maksudnya kalau istrinya datang? Karena dia tahu istrinya baru berangkat kerja, jadi nggak akan mungkin pulang. Apalagi, masih lama ya? Iya betul, masih ada waktu untuk aku sama dia ngobrol dalam rumah itu. Mungkin aku berpikirnya cuman, oh mungkin biar gue ngerasain rasanya punya pacar kali ya, makanya dia kayak gini, ngedukung gue banget. Ya oke lah, akhirnya aku nanya, ini apa ya bang? Ini buat kita. Dia bilang gitu. Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu deh. Dia bilang gitu, udah makan aja, ayo kita. Nah makan tuh akhirnya aku kasih lah kunci mobilnya. Bang, nih kunci mobil abang, aku bilang gitu. Oh iya terima kasih. Nah pas kita mau mulai makan, dia ngobrol kayak gini Kak. Kalau abang punya perasaan kira-kira too much nggak ya? Dia nanya gitu. Perasaan sama siapa? Aku kan orangnya kadang nggak pekaan ya. Sama kamu. Lah kan abang udah punya istri, aku bilang gitu. Kenapa? Kita sepupu. Katanya itu. Tapi Kak jangan salah loh, sepupu-sepupu dia lain pada nikah kadang. Kadang kayak sepupu-sepupu walaupun jauh itu mereka bisa nikah, bisa punya perasaan. Ini berarti sepupu jauh? Ya, sepupu dari papa tapi yang jauh, nggak yang sepupu banget gitu. Akhirnya ya udahlah, aku sama dia kayak ngobrolin tentang perasaan, dia ngungkapin perasaannya, kayak aku kayak enggak deh bang kayaknya aku aku cuma nyaman sebagai ya kita sebagai saudara, bukan nyaman yang berlebihan gitu. Abang udah aku anggap abang, temen, bahkan sepupu dan bukan pacar. Aku bilang gitu. Ya kita temen ya, temen gibah aja begini. Kayak abang ada di saat aku terpuruk dan aku juga ada di saat abang senang ataupun terpuruk. Dia tuh di situ suasananya benar-benar udah. Dia kecewa nggak pas kamu ngomong gitu? Sebenarnya dia kecewa, tapi aku kasih penjelasan bener-bener dan dia ngerti. Vibes-nya tuh kayak bener-bener hening banget Kak. Kayak di situ bener-bener kayak dada aku deg-degan banget, kayak wah nih kok gue dikasih dinner begini. Maksudnya kita makan di luar aja lah gitu, nggak usah berduaan di dalam rumah yang sepi. Jadi kaku. Bener, jadi kayak orang asing. Akhirnya dia ngedeketin aku. Kak tahu dia ngasih apa? Ngasih kalung. Kalungnya sampai sekarang aku simpan masih. Kalung emas? Iya, aku masih simpan, nggak aku pakai. Nah, terus dia bilang, kalau emang ada yang nggak bisa terima aku, nggak apa-apa. Tapi abang tetap sayang kok sama kamu. Dia pipi aku. Terus kata aku, hah? Dalam hatiku, ini gimana nih orang kok bisa sih kayak gini? Kok bisa? Lu bisa-bisanya sayang sama sepupu lu sendiri. Dan aku masih berpikir, oh mungkin ini sayang sebagai sepupu. Ada sepupu kali ya, bukan sebagai... lah gitu. Iya, oke lah. Dan di situ aku masih makan setengah, dia ke kamar mandi. Aku nggak tahu mungkin dia buang air atau buang air besar ya kan. Dan setelah itu dia manggil aku, Dek, aku minta tolong dong ambilin anduk. Nah, aku kasih lah tuh anduknya. Aku datang, aku ke meja makan lagi tuh. Dia ngapain mandi? Nggak tahu ngapain dia mandi. Padahal dia udah mandi, nggak tahu dia ngapain lagi mandi. Nah, terus habis itu aku bilang, kan baju aku kena saus sticknya ya. Nah, terus aku bilang, Bang, ada yang mau ganti baju dong? Di mana ya? Di kamar istri abang aja. Dia bilang gitu. Di kamar dia, tempat mereka tidur berdua. Akhirnya aku dipinjemin baju tuh, baju istrinya. Di saat aku buka baju kakak tahu, dia asal masuk ke pintu itu aja. Asal masuk ke pintu itu, terus tiba-tiba dia tutup pintunya. Aku bilang, Bang, kenapa? Ngapain kesini? Ada apa? Kalau ada apa-apa, tunggu aja dulu di luar. Aku bentar lagi selesai kok. Aku bilang gitu. Abang jangan kayak gitu dong. Itu kamu pas dia masuk lagi apa kamunya? Ke baju. Lagi Enggak, maksudnya aku masih pakai bra, masih pakai celana hitam, belum terlalu bulat banget Kak. Nah terus abis itu, si dia kayak ngeliat aku nggak kedip-kedip. Kayak aku langsung, Bang, tunggu luar aja ya Bang ya. Aku kayak langsung narik selimut gitu Kak, kaget akunya. Terus dia bilang, gak usah ditutupin deh, gak apa-apa sama abang mah. Dan di situ kayak aku ngerasa, wah ini nggak bener nih, nggak bener banget nih. Kayak masa ya sepupu gue, abang sepupu gue kayak gitu sih. Aku mikirnya kayak gitu Kak. Masih berontak gitu di Iya, masih kayak, Bang jangan Bang. Gak apa-apa deh, mumpung istri abang kerja, dia bilang gitu. Nah, dia tuh awalnya kayak nyiakin rambut aku ke kuping, beneran rambut aku ke kuping.
cantik banget, dia bilang gitu. Terus aku bilang, bang, kenapa sih bang? Terus abis itu dia kayak bilang, dek, mau nggak kalau kita main? Main apa? Aku bilang gitu kan. Nggak mau lah bang, jangan aneh, udah sana keluar. Aku bilang gitu. Dan karena jawaban aku seperti itu, dia nggak minta persetujuan aku lagi. Dia langsung megang pipi aku. Dan kuping aku tuh kayak diginin kak sama dia. Dibikin aku jadi kayak tenang gitu. Itu kamu udah pakai jebul atau Belum, masih aku tutupin selimut gitu. Posisi kan aku masih kayak gitu. Aku tutupin karena aku malu. Karena aku anak yang nggak tahu dunia itu berjahat. Iya. Dan bukan langsung, pemain lah ya kamu iya, ya. betul. Masih anak-anak polosan lah ya. Betul, baru mau lulus SMK itu bahkan. Nah, aku masih tarik, dia masih berusaha bikin aku untuk terbawa suasana tersebut. Aku namanya belum pernah melakukan seperti itu. Aku dipegang kupingnya, terus bibir aku dicium. Ibaratnya kayak dia tuh pengen mainin bibir aku, lidah aku kayak gitu kak. Kayak ibaratnya pengen cium gitu lah. Nah, Kamu terus belum pernah nonton video? belum sama sekali. Di situ aku kayak diem, kayak, oh ini gue harus ngapain? Gue harus ngapain? Apa gue harus balas? Tapi dia mulutnya udah mau masuk ke mulut aku, lidahnya mau ke mulut aku. Udah nempel? Udah, aku diem aja. Aku kayak kayak belum terbawa suasana gitu kak. Kayak, ini gue harus apa? Gue harus Masih ngapain? perempuan lah ya. Betul. Aku juga di situ udah mulai terbawa suasana karena apa ya? Boba aku juga udah dimainin. Perempuan, apalagi aku yang belum pernah melakukan. Aku yang disentuh-sentuh langsung tentang. Ya gimana ya kayak langsung natural ya? Iya, natural aja. Kecuali kalau aku yang belum pernah, terus aku tiba-tiba ibe aja gitu, nggak merasakan apa-apa, baru itu nggak normal. Karena, ini apa? Aku dalam hati, tapi terbawa suasana, tapi kayak, ini apa? Udah amat. Intinya gue udah naik banget ini, gue udah, buruan gitu, kayak pengen buru-buru dimasukin kak. Oh gitu? Iya, namanya dia udah. Lah ya. Udah banget. Namanya dia udah beristri ya. Jadi dia mungkin udah tahu cara mainnya gimana. Ahli. Aku kayak ngerasa geli anjay, aku gini-gini dalam Di hati. awal-awal geli ya? Iya, Geli gitu. geli banget kayak, aku ini geli banget, geli. Bang, udah bang, jangan berisik deh. Abis itu dia bilang gitu, lampu dimatiin sama dia. Tapi walaupun lampu dimatiin, karena ada dari jendela tuh dikit, ada sinar cahaya, jadi masih kelihatan ke mukanya dia. Terus habis itu, dia kayak, abis dijilat sama aku, dimatiin pakai tangannya. Gitu yang bener-bener sakit banget bagi aku. Pertama. Iya, betul. Jadi kamu bisa baca di sepupu jari aku sendiri, itu. iya. Setelah main, aku ngeliat ada di kasurnya, tapi dia licik banget. Kasurnya itu diambil sama dia, dibawa ke laundry. Iya. Dicuci di laundry karena takut ketahuan istrinya, dan dipasangin spray yang baru. Itu kamu main dengan gaya apa mainnya? Aku kan nggak tahu ya, mungkin dia juga maklum. Aku tentang aja. Tapi tangan aku posisi kayak gini megang spray. Oh, nggak megangin dia balik ya? Anak perawan nggak gitu ya? Mainnya pasif ya? Gitu-gitu dong. Kayak, yaudah gue pasrah aja lah, gue pasrah. Tapi ternyata maksudnya emang agak enak. Aku yang baru pertama kali nyoba kayak gitu, kayak, ih gue kok nikmat kayak gini. Oh ini ya namanya baru kenal kayak begini. Oh, selepas main mungkin aku ditinggal ke kamar mandi atau apa, tapi enggak, dia bantu bersihin juga. Akhirnya aku disuruh kamar mandi untuk bersih-bersih. Dan aku bingung, gue bersih-bersih baca doa apaan ya? Karena kan aku belum pernah melakukan. Iya, akhirnya aku SOP-nya gimana? Tutorialnya gitu. betul, SOP-nya kayak gimana nih? Gue selesai bersih-bersih, gue harus apa? Gue harus gimana? Udahlah, gue yang penting cebok aja dulu, bersihin perut sama kan, karena udah kotor. Nah akhirnya yaudah tuh, aku setelah itu dia kayak bilang, punya kamu rapet banget sih, kamu nggak pernah disentuh orang ya? Aku bilang, lah iyalah orang aku juga ini baru pertama kali, aku kesel di situ, tapi ya mau gimana kak, udah terlanjur terjadi kan, ya udahlah, yang penting aku menikmati, dia juga menikmati. Dari after kayak gitu, berarti kalian canggung atau gimana? Enggak, semakin deket. Semakin deket kita kayak tiap hari kita ketemuan terus kak, tiap hari ketemuan. Terus juga kalau dia lagi ke kantor, aku sering bikinin bekal. Aku kan lagi belajar masak juga nih, aku bawain dia bekal. Nah yaudah kayak, yaudah nih bekal aku ikutin ya. Jadi bukan ikutin dari restoran lain, tapi aku bikin makanan dari aku rumah. dari rumah aku ke rumahnya dia. Udah gitu. kayak istri ya, San. Betul. Nah lagi asik-asiknya kita kak. Dan kenapa aku kabut? Nah di sini gongnya. Pas kita teleponan, itu ternyata ngangkat istrinya. Aku tanya, si Bang mana? Aku bilang gitu. Lagi di kamar mandi, kenapa emang? Zar, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh, ya udah nanti aku suruh si abang telepon kamu lagi aja ya, Dek. Si istrinya bilang gitu ke aku. Nah, di situ aku nggak tahu chat aku nggak dihapus ternyata sama si abang ini. Dan ya udah dibaca sama istrinya ini. Karena kita sering main juga, sering dan ditambah lagi kita sering makan bareng, keluar bareng, dan di chat itu dijelasin. Dia manggil aku sayang, karena kan nggak mungkin ada abang sepupu yang manggil sayang kalau nggak ada hubungan lebih. Nah istrinya tahu, akhirnya aku ketakutan kak di situ. Aku kayak padahal belum dilabrak. Udah
Kayak ditanya gini, kamu emang ada apa kok manggil suami saya sayang dan suami saya manggil kamu sayang? Ya itu nama panggilan buat sepupu aja sih, sepupu deket. Perasaan dari kemarin kamu nggak ada manggil-manggil dia sayang deh, nggak sedekat ini juga. Dia kayak mulai curiga nih. Aku takut kejadian yang sering aku lakuin sama dia kebongkar. Dan disitu akhirnya di saat lagi acara keluarga, aku diem-diem nemuin dia nih kak, diem-diem nemuin dia. Aku bilang, bang, kayaknya kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Terus dia bilang, terus emang kenapa deh? Aku nyaman sama adek. Nggak usah, aku bilang gitu. Kalung pemberian dia mau aku balikin, tapi dia bilang nggak usah, itu simpan aja buat kamu.